hidup yang baru. Bikin gue hilang dari sini, please. Halo sahabat Storor, kembali lagi di Storor Channel, dimana kita di sini mereview sebuah film. Dan film kali ini akan saya review itu film agak drama-drama, agak-agak romantis gitu guys. Film ini diproduksi oleh MD Entertainment Picture yang berjudul 7 Hari Menembus Waktu, yang diperankan oleh Teuku Rasya, Anjani, Amanda, Raules, dan juga Cisho Manis Cisho. Ini menceritakan tentang seorang gadis yang masuk ke dunia lain melalui lukisan. Lantas bagaimanakah alur cerita filmnya? Tentu sudah saya rekap sesingkat-singkatnya. Dan ikatkan tali pinggang kalian, langsung saja kita buka opennya. Film ini menceritakan tentang sosok seorang wanita. Dia bernama Marisa. Dia tipe wanita yang sangat nyebelin, rewel. Bahkan dia sama ayah dan ibunya itu tidak ada rasa menghargai, karena semua keinginannya itu serba dituruti. Dan ini sosok pacarnya Michael, di mana Michael pada hari itu meminta si Marisa ini untuk putus darinya, karena dia sudah kesal dengan perbuatan si Marisa yang sangat nyebelin. Karena sifat Marisa yang ingin menang sendiri, dan keputusan Michael untuk memutuskan Marisa tidak terima dengan keputusan secara sepihak oleh si Michael. Marisa sangat marah dengan apa yang terjadi padanya hari ini, hingga dia kepikiran seharian. Dan ibunya melihat anaknya yang tidak keluar dari kamar mendatanginya dan menanyakan tentang apa yang terjadi padanya hari ini. Dan dia pun menceritakan tentang Michael yang telah memutuskannya. Ibunya yang mendengar Marisa telah putus dari Michael, ibunya sangat gembira. Melihat ekspresi ibunya yang gembira, Marisa pun mengusir ibunya dari sana. Keesokan paginya, si Marisa pun hendak berjumpa dengan Michael. Betapa kagetnya dia ketika melihat Michael telah punya pacar baru. Dan ternyata pacar barunya dia itu adalah musuh bebuyutan si Marisa di sekolah. Di mana si Michael ketika hendak putus dengan si Marisa, dia mengatakan kalau dia ingin fokus belajar. Tapi kenyataannya Marisa melihat lain, di mana Michael malah berpacaran dengan musuh bebuyutannya. Tentu ini sangat sakit bagi si Marisa. Dengan hati yang sangat sakit, dia pun menjumpai satu lukisan yang ada di dalam sekolah. Dan dia membaca di mana lukisan itu bisa menembus waktu. Dia pun langsung mengetes tentang kebenaran lukisan itu, di mana dia langsung menguap semua amarahnya dengan keinginannya untuk hilang dari dunia itu, untuk tidak bertemu lagi dengan Michael dan musuh bebuyutannya. Dan seketika lukisan itu mengeluarkan cahaya, dan dia sangat kaget ketika dia bangun. Ternyata dia sudah berada di dunia lain di depan lukisan itu. Dia pun melihat sekelilingnya yang nampak terasa beda dan kebingungan entah kemana dia akan pergi setelah ini. Dia pun beranjak dari sana untuk mengecek, di mana dia merasa masih berada di sekolahnya, namun dengan keadaan yang berbeda yang sedikit nampak sepi. Tapi Marisa tahu kalau itu adalah sekolahnya, dan dia pun keluar dari sekolah, di mana dia melihat kendaraan yang berbeda, di mana itu kendaraan yang kuno. Dan dia pun pulang ke rumahnya, dan dia sangat aneh ketika melihat di rumahnya itu ada orang lain yang tidak diketahui. Dan dia pun berjalan dengan luntang-lantung sendirian, dan di tengah jalan dia melihat seorang lelaki yang dikiranya hendak bunuh diri. Dan Marisa pun menolong laki-laki itu, hingga terjadi perdebatan antara mereka berdua. Dan Marisa yang terluka karena menolong lelaki itu, dia pun mengikuti lelaki itu hingga ke rumah lelaki yang bernama William ini. Perdebatan terus berlanjut hingga di rumah Willy, di mana Marisa meminta pertanggungjawaban di Willy karena telah membuat terluka saat menolongnya. Di tengah perdebatan, Marisa sangat kaget ketika melihat kalender di sana. Ternyata dia berada di tahun 1994. Dan seketika apa yang dilihatnya ini membuat dia pingsan. Bangun dari pingsan, dan hari pertama dia di tahun 1994. Di mana dia dirawat oleh seorang bibi yang bernama Bibi Dewi. Dan setelah itu dia pun mengelilingi seisi rumah si William untuk melihat kondisi rumah si William. Dan dia pun berjumpa dengan si William dan meminta baju padanya, karena dia tidak membawa baju untuk datang ke tahun 1994. Dan Marisa menceritakan kepada si William kalau dia berasal dari masa depan. William yang mendengar hal itu tentu dia merasa sangat aneh terhadap wanita yang dijumpainya. Sedangkan Marisa terus melanjutkan ceritanya kepada si William tentang masa depan. Singkat cerita, di malam hari Marisa melihat seorang wanita, di mana inilah Tante Sarah, tantenya si Willy. Tante Sarah dan Willy memiliki hubungan yang kurang harmonis, di mana Tante Sarah sering memabukkan dan Willy kurang menyukainya.
Malam pertama di tahun 1994, Marissa merenungi nasibnya dan bingung bagaimana dia harus kembali ke tahun asalnya 2015. Keesokan paginya di hari kedua tahun 1994 Marissa, di mana dia menemukan satu surat, dan surat itu menunjukkan cara dia untuk keluar dari menembus waktu itu. Di mana surat itu memberi dia cara untuk keluar dari sana dengan cara berbuat baik selama 7 hari di tahun 1994. Di sisi lain terlihat Willy di sekolah yang melirik seorang wanita yang bernama Cleo, tapi dia tidak berani untuk mengungkapkan perasaannya di mana dia menyukai wanita itu karena kurang percaya diri. Dan dia terus diejek oleh temannya yang bernama Joshua. Hari itu Marissa pun memutuskan untuk menjadi murid di sana. Dia berharap bisa berbuat baik selama bersekolah di sana. Willy pun menanyakan kepada Marissa maksudnya untuk sekolah di sana. Baru setengah pembicaraan Willy pun teralih pandangannya di depan Marissa melihat si Cleo. Dan setelah itu mereka pun pergi ke kantin untuk makan. Saat berada di kantin, Marissa malah diganggu oleh sosok Joshua, di mana Joshua ini memiliki ketertarikan terhadap si Marissa. Saat jam pulang sekolah telah tiba, terlihat si Ben bersama si Willy, di mana si Ben ini adalah laki-laki preman di SMA itu. Dan Marissa melihat si Ben ini memerah Willy, dan Willy pun memberi sesuatu kepada si Ben ini. Kemudian Marissa pun mengejar si Willy untuk menanyakan perihal dia memberikan duit kepada si Ben. Dan apa yang ditanyakan oleh si Marissa enggan dijawab oleh si Willy, dan Willy pun lantas pergi meninggalkan Marissa seorang diri. Setibanya Marissa di rumah, dia kembali memikirkan tentang kehidupannya yang belum ada kebaikan yang diperbuatnya selama tinggal di 1994. Setelah itu dia pun kembali menemukan si Willy di kamarnya saat itu. Dan di sana Marissa melihat kehidupan Willy yang hanya menyendiri di kamar. Kemudian Marissa mengajak Willy ke tempat yang sering Willy kunjungi untuk nongkrong. Di sana Marissa menceritakan tentang percintaannya dengan Michael yang memilih musuh bebuyutan dibandingkan dirinya pada si Willy. Dan di sana Marissa juga memberitahukan kepada si Willy tentang cara bagaimana dia bisa kembali ke tahun 2015. Dan cara dia kembali ke tahun 2015 itu adalah dia harus melakukan kebaikan. Dan Marissa pun menawarkan kepada si Willy untuk menyatukan dia dengan Cleo, salah satu perbuatan baiknya. Willy pun hanya bisa mengatakan tidak perlu. Dan pada malam itu Marissa melihat Willy memegang foto Cleo sambil senyum sendiri. Keesokan paginya di hari ketiga tahun 1994, Marissa yang punya tekad untuk menyatukan Cleo dan Willy. Marissa mengubah penampilan Willy biar kece dan terlihat percaya diri di depan Cleo. Namun Willy yang tidak mempunyai keberanian pun merasa minder dengan penampilannya dan ketidakpercayaan dirinya. Marissa pun terus mempush si Willy agar lebih berani dan percaya diri. Karena keberanian membuka banyak pintu, begitulah kata si Marissa terhadap si Willy. Setelah itu Marissa pun berjumpa dengan si Cleo, di mana dia punya misi untuk menjodohkan si Cleo dengan si Willy. Dan saat jumpa itu Marissa menanyakan tentang hal-hal kesukaan si Cleo. Lo suka makan apa? Warna apa yang lo favoritkan? Dan tipe pria lo itu seperti apa? Begitulah pertanyaan Marissa kepada si Cleo. Di sisi lain terlihat si Willy yang kembali digundrungi oleh si Ben yang meminta uang pada si Willy. Dan kali ini si Ben memukuli si Willy karena keinginannya yang tak dipenuhi. Dan si Marissa yang melihatnya, dia pun melerai keduanya. Setelah itu Marissa pun kembali melanjutkan untuk mencari informasi tentang Ben, Cleo, Willy, dan melalui si Joshua. Dan tidak hanya itu, Marissa juga mencari tahu tentang Willy pada Bu Dewi, di mana Bu Dewi adalah pembantu di rumah itu yang sudah sangat lama. Disitulah Marissa baru tahu ternyata Willy anak tunggal dan yatim piatu. Orang tuanya meninggal karena kecelakaan. Dan pada malam itu Marissa juga melihat Tante Sarah yang pulang dalam keadaan mabuk-mabukan dan sikap Willy yang kembali acuh terhadapnya. Willy yang menghindar dari Tante Sarah, Marissa pun mendatangi si Willy di tempat ia sering menyendiri. Dan di sana Marissa memberi support pada si Willy dan memberinya sedikit kata-kata dan makna arti keluarga, di mana Tante Sarah adalah satu-satunya keluarga Willy yang masih hidup. Begitulah nasihat yang diberikan oleh Marissa kepada si Willy. Keesokan paginya di hari keempat di tahun 1994, Marissa pun merealisasi rencananya, di mana ia memberikan nasi goreng pada Cleo atas nama Willy dan memberikan kata-kata puitis kepada Willy atas nama Cleo. Cleo dan Willy pun saling berjumpa. Cleo pun mengucapkan terima kasih pada Willy karena sudah memberikan makanan kesukaannya, nasi goreng. Willy pun bingung dan tersadar kalau ini adalah rencana Marissa. Setelah itu Willy pun menjumpai Marissa untuk menegurnya untuk tak perlu menjomblangkan dirinya kembali. Marissa pun memberikan dukungan kepada Willy untuk berani karena keberanian membuka banyak pintu. Begitulah nasihat si Marissa terhadap si Willy.
Pada malam hari itu Marisa sangat gelisah karena upayanya yang belum ada hasil. Dan di malam itu dia bangun untuk mengambil air minum. Di tengah perjalanan dia mendengar ada suara wanita di kamar Willy. Di tengah malam itu dia pun mengeceknya dan ternyata itu adalah suara Tante Sarah yang sedang mengutarakan kata sayang kepada Willy di saat Willy tidur terlelap. Tante Sarah pun mengetahui keberadaan Marisa yang sedang mengintipnya. Marisa pun langsung menghindar dari Tante Sarah dan Tante Sarah pun mengikutinya. Dan kemudian terjadilah komunikasi antara Tante Sarah dan Marisa dari hati ke hati, di mana Tante Sarah mengatakan sangat sayang terhadap Willy, tapi Willy tak pernah menganggap keberadaannya. Keesokan pagi di hari kelima tahun 1994, Marisa menjumpai Willy dan memaksa Willy untuk mengikuti semua perintahnya hari ini, di mana Marisa menyuruh Willy untuk memberi bekal makanan pada Cleo, tapi kali ini Willy sendiri yang melakukannya dan kemudian mengajak Cleo untuk hangout setelah pulang sekolah. Dan mereka pun pergi setelah pulang sekolah. Willy dan Cleo pergi ke tempat hangout, di mana tempat yang sering dikunjungi Willy, dan diikuti oleh Marisa dan Joshua. Willy dan Cleo pun lunch bareng, tapi anehnya Cleo pun ikut memesan lagi makanan untuk dibawa pulang dengan sikap manisnya kepada Willy. Karena dia tahu Willy tak mungkin menyuruhnya untuk membayar, Willy pun menyanggupinya karena menurut dia itu usaha dia untuk lebih dekat dengan Cleo. Dan tidak hanya itu, di saat tiba di rumah Cleo, Cleo juga menyuruh Willy untuk menyelesaikan PR-nya karena Willy ini anak yang cerdas, dan Willy pun kembali menyanggupinya karena menurutnya itu adalah usaha dia untuk mendapatkan Cleo. Di malam hari di rumah Willy, Marisa menanyakan apa yang sedang dikerjakan oleh Willy. Willy pun mengatakan pada Marisa kalau dia sedang mengerjakan PR Cleo. Marisa pun sangat marah bahkan tak habis pikir sama Willy, padahal dia anak yang cerdas tapi kok mau dibodohi oleh wanita yang tindakan ini sudah tak menghargainya. Keesokan paginya di hari ke-6 tahun 1994, di mana di pagi hari itu Tante Sarah memberikan sedikit perhatian pada Willy. Tapi Willy kembali mengacuhkannya dan lantas pergi meninggalkan mereka yang ada di sana. Dan tibanya Willy di sekolah, dia memberikan buku PR pada Cleo. Cleo pun hanya mengucapkan terima kasih tanpa ada basa-basi lainnya, dan terlihat pula Joshua mengintip hal itu. Dan Joshua pun menanyakan pada si Willy tentang apa yang diberikannya pada Cleo. Willy pun menyanggahnya. Setelah itu di jam istirahat, Willy dan Cleo makan bersama di kantin, tetapi Cleo terus memanfaatkan si Willy dengan memesan makanan sesuka hati dia, semaunya. Dan tidak hanya sampai di situ, waktu jam pulang sekolah, Cleo menyuruh Willy untuk membeli makanan yang kemarin mereka makan, tetapi Cleo hanya memberikan brosur pesanannya tanpa memberikan Willy uang. Willy pun menyanggupinya karena menurutnya ini usaha dia untuk mendapatkan Cleo. Sesampainya di restoran itu, Willy pun menelpon Marisa untuk mengantarnya uang karena Willy kekurangan uang untuk membayar pesanan Cleo. Marisa pun mengantarnya dan Marisa sangat kaget ternyata makanan itu pesanan Cleo. Marisa kembali memperingati Willy kalau Cleo tidak memiliki perasaan terhadapnya. Willy pun kembali mengatakan dia sedang mengikuti perintah Marisa untuk berani dan berusaha untuk mendapatkan keinginan. Setelah itu mereka pun pergi ke rumah Cleo untuk mengantar pesanannya. Sesampai di rumah Cleo, Willy sangat kaget ketika melihat ada Ben di rumah Cleo. Ternyata makanan itu pesanan Ben, di mana Ben dan Cleo berkonspirasi untuk memanfaatkan Willy. Willy pun sangat marah ketika mengetahui hal itu dan terjadi adu jotos keduanya. Marisa yang melihatnya berusaha menolong Willy dan mengantar Willy untuk pulang. Sebelum pulang ke rumah, mereka singgah di Taman Ilalang, tempat yang sering mereka kunjungi, dan Willy di sana mengatakan kepada Marisa untuk pergi dari kehidupannya. Dan setibanya di jalan raya, Willy ditabrak oleh mobil dan hal ini membuat dia harus dibawa ke rumah sakit, dan Marisa membawanya dan menelpon Tante Sarah kalau terjadi kecelakaan pada si Willy. Willy yang kecelakaan membuat Tante Sarah sangat khawatir terhadap keadaan si Willy. Dan si Marisa pun berusaha menenangkan Tante Sarah dengan mengatakan perasaan si Willy kepada Tante Sarah kalau si Willy sebenarnya sangat menyayangi Tante Sarah. Keesokan paginya di hari ke-7 tahun 1994, si Willy yang tersadar dari sakitnya. Nampaknya dia mengelus-elus kepala si Marisa yang sedang tidur menjaga dia sakit. Marisa pun terjaga karena elusannya tersebut, dan si Marisa pun mengingat kalau hari ini adalah hari terakhir dia di dunia tahun 1994.
Dan dia pun mengatakan kepada si Willy dengan meminta izin pun kepada si Willy kalau dia hari ini harus pergi ke sana untuk menghadap ke lukisan itu. Kalau dia tidak sampai di sana pada hari yang ketujuh itu, maka dia tidak akan pernah bisa kembali lagi ke tahun 2015. Lantas dia pun pergi setelah mengucapkan kata perpisahan pada si Willy. Willy yang melihat Marissa pergi pun sangat merasa kehilangan. Dan Marissa yang tiba di rumah sekolah untuk menghadap ke lukisan itu, di mana dia harus membuat permohonan agar bisa kembali ke tahun 2015. Dan sesampainya di hadapan lukisan itu, dia pun menguap semua curhatannya kalau dia telah melakukan kebaikan di depan lukisan itu secara halus. Dan ternyata si Willy pun juga ikut mengikuti arah perginya si Marissa ke rumah sekolah. Dan Marissa yang merasa kesal karena keinginan yang tak terkabulkan. Dia pun menguap rasa marahnya di hadapan lukisan itu, bahkan hingga dia histeris karena ketakutannya terhadap lukisan itu yang tidak mau mengembalikan dia di tahun 2015. Dan seketika cahaya itu pun keluar dan dia mendengar suara Willy yang memanggil namanya. Dan seketika dia pun keluar kembali dan mereka pun berpelukan. Willy pun mengatakan kepada Marissa agar tidak pergi dari sana karena selama keberadaannya di sini dia merasakan artinya kehidupan kembali. Namun Marissa tentu tidak bisa menyanggupi permintaan si Willy karena perbedaan zaman di antara mereka berdua. Hal ini membuat Willy dan Marissa sangat sedih di mana mereka harus mengalami arti dari kata perpisahan. Tentu mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena itulah takdir yang tertulis di antara mereka berdua. Dan kemudian Marissa pun mengingatkan si Willy tentang Tante Sarah, di mana dia harus terus menyayangi Tante Sarah karena itu adalah satu-satunya keluarga yang masih ada. Kemudian Marissa pun lantas pergi dan meninggalkan si Willy dan dia pun masuk ke dalam cahaya itu. Dan si Willy sangat sedih di mana dia harus tertinggal di tahun 1994. Karena Willy merasa kalau dia telah jatuh hati kepada si Marissa. Marissa yang kembali ke tahun 2015 setelah mendapatkan ujian di tahun 1994, dia pun mulai menjadi pribadi yang lebih baik. Akhlaknya yang sudah mulai akhlakul karimah, mulai menghargai kedua orang tuanya dan tidak terus menghendaki keinginannya sendiri. Pokoknya dia telah berpikiran dewasa, bahkan terhadap pembantunya dia pun sudah mulai menghargai. Dan tidak hanya itu, keesokan paginya di rumah sekolah Marissa pun mulai berani meminta maaf pada musuh bebuyutannya dan mantan kekasihnya, di mana dia menyadari kalau selama ini bukan mantan pacarnya ataupun musuh bebuyutannya yang salah, melainkan kepribadian si Marissa sendiri. Jadi guys, begitulah kisah film 7 Hari Menembus Waktu. Lantas, bagaimanakah pendapat kalian terhadap film ini? Jangan lupa komen di bawah dan tentunya jangan lupa juga like, komen, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini agar channel ini terus berkembang dan bisa menghibur kalian semua dengan alur cerita dan film-film yang sangat mengagumi kita. Terima kasih.